Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verina Putri Sujono dengan NIM 210605110129. Pada video ini, saya akan membahas soal UTS mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek, kode UTS 2022-01, Program Perhitungan Harga Barang. Pada soal ini dijelaskan bahwa program memiliki 5 kelas, yaitu kelas tas yang berperan sebagai superkelas, kelas backpack, sling bag, dan tote bag yang berperan sebagai subkelas, dan kelas tas test drive yang berisi method main. Ini artinya program menerapkan inheritance, di mana tiga subkelas ini mewarisi setiap sifat dari superkelas. Di bawah ini merupakan rumus perhitungan yang akan digunakan oleh program. Kita beralih ke program. Pertama, kita buat superkelas tas dulu. Kita inisialisasi instance variabel yang dimiliki oleh tas, yaitu jenis tas, warna dasar, dan bahan yang bertipe data string, serta instance variabel harga jual dan persen diskon yang bertipe data double. Selain itu, kita juga menginisialisasi variabel potongan diskon dan harga setelah diskon yang akan digunakan untuk metode. Lalu kita inisialisasi nilai A, B, dan C yang akan digunakan untuk perhitungan. Kita gunakan enkapsulasi dengan mengatur akses modifier pada setiap variabel menjadi private, sehingga hanya kelas ini saja yang dapat mengakses variabel tersebut. Selanjutnya, kita buat metode setter dan getter untuk setiap instance variabel kecuali variabel A, B, dan C. Beralih ke bawah, kita juga membuat 3 metode utama program, yaitu metode cetak info, hitung harga setelah diskon, dan hitung potongan diskon. Selanjutnya kita beralih ke 3 subkelas, backpack, sling bag, dan tote bag. Bagaimana kita mendeklarasikan kelas ini sebagai subkelas? Yaitu dengan menambahkan extends nama subkelas setelah kita menulis kelas ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketiga subkelas ini mewarisi seluruh sifat yang dimiliki oleh superkelas. Yang dimaksud sifat di sini adalah instance variabel dan metode. Jadi ketiga subkelas ini dapat mengakses variabel jenis tas dan metode cetak info dari superkelas. Dari soal dapat dilihat bahwa setiap subkelas memiliki satu instance variabel tambahan. Backpack memiliki instance variabel jumlah kantong yang bertipe data integer, sling bag memiliki tambahan instance variabel jumlah tali, dan tote bag memiliki tambahan instance variabel jumlah warna. Instance variabel tambahan yang dimiliki masing-masing subkelas ini tidak dapat diakses oleh subkelas yang lain. Jadi, kelas backpack tidak dapat mengakses variabel jumlah tali milik sling bag, begitu pula sebaliknya. Beralih ke program, pertama kita inisialisasi dulu instance variabel tambahan milik subkelas backpack ini, yaitu jumlah kantong. Kemudian kita buat metode setter dan getternya. Selanjutnya kita isi metode cetak info dengan mengisi nilai variabel jumlah kantong, warna dasar, bahan, dan harga jual. Kemudian kita tampilkan informasi tersebut dengan sistem out-random. Beralih ke rumus hitung potongan diskon, kita masukkan rumus persen diskon dan potongan diskon sesuai dengan yang telah dijabarkan di soal tadi. Diskon backpack, potongan diskon.
Lalu kita tampilkan hasilnya dengan sistem outprintln. Selanjutnya pada metode hitung harga setelah diskon, kita masukkan rumus harga setelah diskon yang rumusnya telah tertera di soal yang tadi, dan outputnya kita tampilkan dengan sistem outprintln. Isi ketiga dari subclass ini, isi ketiga program subclass ini, yaitu backpack, sling bag, dan tote bag, pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah instance variabel tambahan dan rumus perhitungan. Instance variabel backpack, ini ya, jumlah kantong, sling bag, jumlah tali, dan tote bag, jumlah warna. Dapat kita lihat di soal bahwa rumus persen diskon untuk backpack menggunakan variabel A dari superclass tas. Sedangkan persen diskon sling bag menggunakan variabel B dan persen diskon tote bag menggunakan variabel C. Itu saja yang membedakan isi dari ketiga program subclass ini. Lalu kelas yang terakhir adalah kelas task test drive yang berisi metode make untuk menampilkan output program yang telah kita buat ini. Pertama, kita buat array yang banyak datanya kita batasi menjadi 3, menyesuaikan dengan subclass, di mana data pertama mengambil output dari backpack, data array kedua dari sling bag, dan data array ketiga diambil dari tote bag. Di sini kita deklarasikan variabel jenis tas menurut urutan data array. Di mana array pertama diisi dengan jenis tasnya diisi dengan backpack, array kedua jenis tasnya diisi dengan sling bag, dan array ketiga jenis tasnya diisi dengan tote bag. Lalu kita lakukan pencetakan subclass sesuai dengan urutan array dengan cara melakukan perulangan for. Yang ditampilkan adalah metode cetak info, metode hitung potongan diskon, dan metode hitung harga setelah diskon. Mari coba kita run. Sini telah tampil. Yang pertama, urutan array pertama adalah backpack, sehingga yang ditampilkan pertama adalah informasi dari backpack. Nah, cetak info ini kan informasinya berisi jenis tas, warna dasar, bahan, harga jual, dan jumlah kantong untuk backpack. Sedangkan metode hitung potongan diskon ini ya, metode hitung potongan diskon menampilkan output diskon berapa persen dan potongan diskonnya berapa ribu rupiah. Sedangkan untuk metode hitung harga setelah diskon, outputnya ialah harga setelah diskon, harga jual dikurangi potongan diskon ini menjadi berapa rupiah. Output yang ditampilkan urut sesuai dengan array. Jadi pertama program akan menampilkan informasi dari backpack, lalu ketika semua informasi dari backpack sudah ditampilkan semua, lalu selanjutnya program menampilkan informasi dari sling bag yang diikuti dengan tote bag. Baiklah, sekian penjelasan jawaban UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.